Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang diabetes ya. Sebenarnya tidak ada namanya diabetes kering dan diabetes basah di dalam teori barat. Yang ada itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes insipidus. Kita tulis ya. Saya ulangi sekali lagi. Sebenarnya tidak ada istilah atau tidak ada namanya diabetes kering dan diabetes basah di dalam teori barat. Yang ada itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes insipidus. Maka diabetes ini bisa dibagi 4 ya. Oke. Kita masuk dulu ke diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang ditandai dengan rusaknya sel beta pada pankreas akibat autoimun. Biasanya diabetes ini sering dialami oleh orang-orang yang berusia muda, terutama anak-anak dan remaja. Jenis diabetes ini memang dia ditandai dengan rusaknya sel beta pada pankreas akibat autoimun, sehingga pankreas itu sedikit sekali memproduksi insulin, atau pankreas itu tidak lagi mampu memproduksi insulin. Jadi, bila pankreas itu sedikit sekali memproduksi insulin atau pankreas itu tidak lagi mampu memproduksi insulin, maka ini yang akan menyebabkan naiknya kadar gula di dalam darah, di dalam tubuh ya. Naiknya kadar gula di dalam darah. Yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah jenis diabetes yang sering dialami oleh orang-orang secara umum, anak-anak, remaja, dan orang tua. Jenis diabetes ini ditandai dengan pankreas itu tetap memproduksi insulin. Hanya saja tubuh itu tidak mampu tubuh itu mengolah dengan baik ya. Jadi kalau yang ini beda, tipe 1 dengan tipe 2. Kalau yang diabetes tipe 1 itu insulin itu hanya sedikit sekali memproduksi insulin, bahkan tidak mampu memproduksi insulin. Tetapi kalau diabetes yang tipe 2 ini, pankreas itu masih
tetap memproduksi insulin, hanya saja tubuh itu tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Insulin yang diproduksi oleh pankreas itu ya dengan baik ya. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas yang berasal dari sari-sari makanan dan minuman, terus yang mengandung karbohidrat. Contohnya ya, apabila kita makan karbohidrat, maka sari-sari makanan itu akan diolah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu nanti akan diolah menjadi sumber energi dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan ke semua jaringan-jaringan tubuh. Jadi, bila tubuh itu tidak bisa mengolah glukosa itu menjadi sumber energi, maka otomatis glukosa itu akan menumpuk di pembuluh darah. Jadi bila glukosa itu menumpuk di pembuluh darah, ditambah lagi nanti sifat darah itu sifatnya lembab. Sifat air itu dia sifatnya gravitasi dan cenderung turun ke bawah. Jadi bila darah dan air itu nanti bersatu dan turun ke bawah, maka dia akan menyusuri tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh seperti kaki. Jadi bila nanti darah itu dan air itu turun ke tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh seperti kaki, maka di kaki itu akan terjadi pengendapan. Bila di tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh itu terjadi pengendapan, maka ini yang sering menyebabkan pembusukan. Bila terjadi nanti pelukaan ya. Ini yang diabetes tipe 2. Terus kita masuk ke diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu adalah jenis diabetes yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, jenis diabetes ini memang sangat berbeda sekali. Biasanya ini cenderung menyerang bagi orang-orang yang lagi masa kehamilan. Walaupun begitu, tapi ini tetap menandakan bahwa kadar gula darah itu tinggi. Biasanya kadar gula darah gestasional itu akan normal bila sudah selesai masa kehamilan. Nah, ini jenisnya dia sangat berbeda nih. Diabetes gestasional. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah jenis diabetes yang ditandai dengan akibat tubuh itu atau di dalam tubuh itu terjadi ketidakseimbangan antara unsur panas dan unsur air di dalam tubuh. Nah, jadi jenis diabetes yang langka ini biasanya sering disebabkan karena kelainan hormon antidiuretik. Jadi biasanya gejalanya yang ini banyak minum, banyak kencing, terus badan semakin kurus. Ini sudah ketemu ya, bahwa tidak ada namanya diabetes kering dan diabetes basah di dalam teori barat itu. Jadi begini, meskipun tadi awal kita sudah membahas bahwa tidak ada diabetes kering dan diabetes basah di dalam teori barat, namun penyakit diabetes ini adalah penyakit yang sangat berbahaya sekali.
Karena apa? Karena penyakit diabetes ini bisa menyebabkan komplikasi di dalam tubuh. Ya. Terus kita masuk ke pandangan masyarakat umum. Pandangan masyarakat umum. Ini pandangannya ya. Jadi, contoh, bila ada seseorang itu mengalami penyakit diabetes, terus dia atau tubuhnya terjadi pelukaan ya di area-area tertentu, maka luka itu akan sulit sembuh. Ya, saya ulangi sekali lagi, ini pandangan masyarakat umum. Jadi bila ada seseorang itu kena penyakit diabetes, terus dia mengalami luka, terus luka itu nanti akan sulit sembuh. Ini pandangan masyarakat umum. Jadi antara luka yang sulit sembuh, luka yang sulit sembuh, dan rentan waktu pemulihan inilah yang menyebabkan persepsi di masyarakat umum bahwa diabetes kering dan diabetes basah. Ya, saya ulangi sekali lagi, ini bahasanya agak berbelit-belit ya. Bila ada seseorang yang kena penyakit diabetes, terus dia terluka, nanti luka itu akan sulit sembuh. Jadi luka yang sulit sembuh itu dan rentan waktu pemulihan itu, ini yang menyebabkan persepsi di masyarakat umum tentang penyakit diabetes kering dan diabetes basah. Ini yang menyebabkan persepsi masyarakat tentang diabetes kering, terus diabetes basah. Jadi masyarakat yang menamai bahwa penyakit itu adalah diabetes kering dan diabetes basah. Contoh ya, contoh pandangan masyarakat umum tentang diabetes kering dan diabetes basah ini. Diabetes kering adalah bila ada seseorang yang mengalami penyakit diabetes kering ya, ini kita bahas diabetes kering nih. Bila ada seseorang yang mengalami atau dia lagi divonis kena diabetes, terus dia terluka atau ada pelukaan di dalam tubuhnya, maka luka ini biasanya pemulihannya akan cepat, dan biasanya luka itu pun tidak menimbulkan nanah. Ini menandakan bahwa seseorang yang kena diabetes kering itu mampu mengontrol gula darahnya di dalam tubuhnya dengan baik. Terus ada juga diabetes basah. Bila ada seseorang yang divonis atau yang terkena diabetes basah, terus dia mengalami luka di dalam tubuhnya, maka luka itu nanti akan sulit sembuh, atau proses luka itu nanti akan sulit mengering. Dan biasanya luka diabetes itu pun akan menimbulkan nanah. Ini menandakan bahwa seseorang itu tidak mampu mengontrol gula darahnya di dalam tubuhnya dengan baik. Ya. Maka ada salah satu teknik untuk menangani luka. Di sini ya, ini diabetes basah ini, teknik penanganan luka pada diabetes.
Contoh, bila ada seseorang yang kena diabetes, ya, atau begini, bila Anda sudah diponis kena diabetes, maka Anda harus memahami satu hal. Maka Anda harus paham betul teknik penanganannya. Yang pertama, Anda harus entah bagaimanapun caranya, Anda harus mengontrol gula darah itu di dalam tubuh Anda dengan baik dan normal. Ya, yang pertama itu, apapun alasannya, Anda harus bisa mengontrol gula darah itu di dalam tubuh itu biar dalam tahap-tahap normal. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga harus paham dan bisa menjaga tubuh Anda jangan sampai terluka. Jangan sampai terluka. Ini nih kuncinya nih. Jadi teknik penanganan luka pada diabetes yang pertama, Anda harus memahami betul bahwa Anda harus bisa, apapun alasannya ya, Anda harus bisa mengontrol gula darah itu di dalam tubuh Anda dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan tubuh itu jangan sampai terluka. Kalau memang tubuh Anda itu sudah terluka, ya, luka luar, atau tubuh Anda sudah terlanjur lukanya, maka Anda harus merawat luka itu dengan baik dan benar. Karena apa? Karena luka pada diabetes itu seringkali menyebabkan infeksi. Jadi bila ada luka pada diabetes itu seringkali menyebabkan infeksi. Bila tubuh Anda yang terluka itu terinfeksi, maka ini seringkali menyebabkan atau titik akhirnya nanti itu harus dilakukan dengan pemotongan atau dilakukan dengan amputasi. Maka sebaiknya Anda harus lihat pola yang ini. Yang pertama, Anda harus mengatur gula darah itu dengan baik dan benar. Yang kedua, usahakan tubuh itu jangan sampai terluka. Jadi bila tubuh Anda terluka dengan kondisi tubuh Anda itu kena penyakit diabetes, maka luka itu harus dirawat benar dan betul. Harus hati-hati. Karena luka pada diabetes itu sering menyebabkan infeksi. Jadi biasanya kalau sudah luka diabetes kena infeksi lagi, maka itu biasanya berakhir dengan pemotongan atau amputasi. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang diabetes ya. Maka nanti kita akan bahas ini secara detail nih, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional dan diabetes insipidus. Terus diabetes kering dan diabetes basah. Terus juga nanti kita akan bahas lagi tentang pengaturan insulin. Insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Yang penting nanti teman-teman sudah bisa melihat polanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.